Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai detik ini kita Advokat Muda Official masih bisa memberikan edukasi-edukasi hukum kepada masyarakat melalui channel YouTube ini. Kembali menjawab pertanyaan masyarakat melalui admin kami, admin Advokat Muda Official, perihal di masyarakat masih banyak pernikahan namun tidak memiliki buku nikah dan atau tidak tercatat pernikahannya di kantor urusan agama. Ini menjadi problematika yang tidak asing di masyarakat ya. Untuk itu masyarakat harus mengerti bahwasanya pernikahan itu ketika sudah tercukupi syarat dan rukunnya, karena kita berada dalam negara hukum, harusnya tercatat di kantor urusan agama pernikahannya. Karena ini akan berpengaruh, yang nantinya akan berpengaruh ke banyak hal, impactnya ke banyak hal. Dari 2 lembar warna hijau dan warna merah itu, buku nikah itu, tapi impactnya, dampaknya sangat besar sekali, termasuk manfaat-manfaatnya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada seseorang yang sudah menikah ya secara agama, syarat dan rukunnya sudah selesai semuanya, namun tidak melalui proses dan mekanisme yang diatur dalam undang-undang kita. Artinya menikah, kalau bahasa ininya ya, bahasa di luar sana, bahasa masyarakat, nikah siri. Padahal tidak ada nikah siri itu. Yang ada ya menikah. Gitu kan. Yang ada nikah, akad nikah itu kuncinya di situ, di akad nikah. Yang ada akad nikah. Cuma yang benar menikah namun pernikahannya tidak tercatat di kantor urusan agama. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya adalah dengan isbat nikah. Nah, ini isbat nikah ini bertujuan untuk apa? Untuk mengesahkan pernikahan yang telah berlangsung. Itu loh. Untuk orang yang hidup, ya untuk orang yang hidup dan yang sudah meninggal. Nah, ini problematika di masyarakat. Sering saya mendapatkan pertanyaan, saya mau buat waris, keterangan waris, dan juga mau buat fatwa waris ke pengadilan agama dan lain sebagainya. Tapi yang diminta buku nikah orang tua saya. Sedangkan orang tua saya menikahnya dulu sekali, zaman lampau itu tidak tercatat. Gimana solusinya? Nah, kembali lagi solusinya adalah dengan isbat nikah. Kemana? Ke pengadilan agama. Banyak yang bertanya juga, isbat nikah itu gimana menurut hukum? Ya jelas, isbat nikah itu diatur melalui regulasi. Makanya kalau di peradilan agama yang dipakai kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam sudah sangat jelas mengatur di pasal 7 ayat 1, 2, 3, 4 itu sudah sangat jelas sekali, sangat terang sekali. Jadi ketentuan pasal pada undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi peradilan agama untuk melakukan isbat, ya jelas penjelasan pasal 49 ayat 2 angka 22 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan pasal 7 ini ayat 2 tentang apa? Kompilasi hukum Islam. Di sana sudah diatur jelas sekali. Nah, poinnya, ke pertanyaan intinya, gimana cara mengajukan isbat nikah dan berapa sih biayanya? Nah, cara mengajukannya, sahabat-sahabat tinggal datang ke pengadilan agama, ke PTSP. Nah, pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan agama itu. Kemudian datang ke bagian informasi, Mbak, Mas, saya mau mengajukan isbat nikah. Atau bisa secara mandiri, jadi datang ke sana sudah lengkap persyaratannya. Syaratnya apa aja isbat nikah? Saya tulis di deskripsi di bawah ini. Jelas sekali sudah persyaratan isbat nikah sudah ada di situ. Terus jangan lupa, ini yang paling penting. Langkah pertama, buat permohonan. Buat permohonan. Seperti apa permohonan isbat nikah ini?
Juga di kolom ini deskripsi udah ada, tinggal download. Sahabat-sahabat tinggal download. Itu. Kemudian siapkan juga yang paling penting, lagi-lagi ke kantor urusan agama lagi. Kantor urusan agama kecamatan di daerah domisili dari sahabat-sahabat, minta keterangan bahwasannya pernikahannya dari A dan B ini tidak tercatat, surat keterangan dari KUA. Kemudian persyaratan itu dibendel, dibawa ke sana. Jadi ke pengadilan agama tinggal daftar, bayar, kemudian tinggal nunggu relas panggilan. Jadi dipanggil nanti sidang seperti biasa. Sediakan yang namanya saksi ya, di samping bukti-bukti tertulis tadi juga ada bukti saksi. Minimal berapa saksi? Minimal 2 saksi. Ada yang bertanya nih, Mas kalau 1 boleh enggak saksi? Ada asas unus testis, nullus testis. Jadi 1 saksi bukan saksi. Jadi sediakan 2 saksi. Yang menerangkan tentang apa? Yang menerangkan tentang, iya Pak itu dulu pernah menikah, kalau sudah meninggal almarhumah ini pernah menikah begini, maharnya sekian, yang menikahkan ini, dan lain sebagainya. Setelah itu baru diperiksa bukti-bukti dan juga saksi-saksi. Setelah diperiksa, majelis hakim akan memutus. Diputus oleh majelis hakim untuk mengesahkan pernikahannya. Nah, dengan putusan itu sahabat-sahabat, putusan itu dibawa lagi kemana? Ke kantor urusan agama. Untuk apa? Untuk diterbitkan yang namanya buku nikah. Berdasarkan putusan itu. Sudah seperti itu. Biayanya berapa Mas Habib? Ini yang paling sering ditanya nih. Biayanya berapa? Biayanya tergantung radius. Radius 1, radius 2, radius 3, radius sulit. Berapa itu? Nah ada di video sebelumnya, ada berapa tarif di pengadilan agama berapa tarif-tarifnya. Termasuk juga saya sudah sediakan kolom-kolom untuk gugatan berapa, eksekusi berapa, ini semuanya. Intinya kalau sahabat-sahabat mengajukan sendiri tentunya lebih hemat biaya. Tapi bagi yang mobilitasnya tinggi, memiliki kesibukan yang tinggi, bisa dikuasakan. Kepada siapa? Kepada lawyer, kepada pengacara. Kalau enggak kepada pengacara, kepada saudaranya sendiri. Namanya kuasa insidentil. Apa kuasa insidentil? Nanti di episode selanjutnya kita akan jelaskan secara detail jenis-jenis surat kuasa, termasuk kuasa insidentil. Jadi demikian mengenai isbat nikah ya. Isbat nikah, ternyata isbat nikah sesederhana itu, mengajukan sesederhana itu gitu. Intinya sahabat-sahabat tetap upgrade pengetahuan tentang dunia hukum, upgrade terus. Kita belajar dan selagi bisa mengajukan sendiri, ajukan sendiri. Jauhi calo. Kalau toh memang harus menggunakan jasa, gunakan jasa hukum yang resmi. Dalam hal ini siapa? Advokat, pengacara yang kredibel ya kan? Yang sudah dilindungi secara undang-undang, yang tentunya juga yang akan menjalankan amanah dari sahabat-sahabat itu untuk melaksanakan atau mengajukan isbat nikah. Jadi demikian sahabat-sahabat penjelasan sederhana, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.